Shalom, selamat pagi. Kembali pagi hari ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu lewat tayangan ini. Kiranya doa saya Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat, tetap penuh dengan semangat, penuh dengan inspirasi kita sekalian di dalam perlindungannya Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini orang sedang berlomba-lomba mencari ketenangan, mencari kedamaian di tengah-tengah virus corona yang melanda dan ketakutan yang merebak di mana-mana. Banyak orang yang gelisah, takut dan khawatir kalau hidupnya juga terkena dari dampak dari virus ini. Tak heran orang melakukan segala upaya, melakukan segala daya agar tetap aman. Itu tidak salah, itu benar, dan itu sah-sah saja. Tapi tahukah Anda bahwa tempat yang paling aman dan tenang dan yang bisa memberikan kedamaian sejati adalah Tuhan? Maka pemazmur saudaraku berkata demikian. Bagaimana agar kita menjadi tenang? Yang pertama saudaraku terkasih, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. 2 kali dalam ayat ini diulang, yaitu ayat 2 ayat dan ayat 6. Daud menyadari betul bahwa ketenangan hanya bila dekat dengan Allah, bukan dekat dengan pengawalnya, bukan dekat dengan tahtanya, bukan dekat dengan hartanya, bukan dekat dengan orang-orangnya. Saudaraku terkasih, sebab saudaraku terkasih, ketenangan itu hanya ada pada Allah saja. Pun juga dalam kehidupan kita saudaraku terkasih, kita pun akan merasa tenang, kita pun akan merasa damai, kita pun akan merasa sentosa kalau kita hanya dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan harta, bukan dekat dengan uang, bukan dekat dengan pengawal, bukan dekat dengan orang-orang hebat yang kita kenal, tapi hanya dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya saudaraku terkasih, apakah saudara dekat dengan Tuhan? Apakah saudaraku jauh dari Tuhan? Saudaraku terkasih, mari kita menjawab hal ini. Yang kedua saudaraku, dia berkata, hanya dialah gunung batuku dan kota bentengku. Di ayat yang kedua dan ketiga dan ayat 6 dan 7 terdapat kata yang diulang saudaraku, yaitu gunung batu dan kota benteng. Seperti yang kita tahu bahwa kota benteng melambangkan sebuah kubu pertahanan dan tempat untuk berlindung, sedangkan gunung batu melambangkan sebuah tempat kekuatan. Jadi saudaraku, ketika Daud berkata Tuhanlah gunung batuku dan Tuhanlah kota bentengku, artinya Tuhan sungguh-sungguh dia jadikan sebagai tempat dia berlindung, tempat dia bernaung, tempat dia bersandar. Dan sebagai kota benteng dan gunung batu, Allah itu tempat perlindungan teraman. Sebab itu Daud merasa tenang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bila Allah itu kita jadikan tempat kita berlindung, tempat kita bernaung, tempat kita bersandar dan berharapan, maka jiwamu pasti akan bertolak, maka hidupmu pasti akan merasa tenang. Yang ketiga saudara terkasih, daripadanya lah harapanku. Saudara terkasih, di ayat yang kelima dia berkata, hanya pada Allah sajalah kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daud merasa tenang saudaraku terkasih karena Allah yang menjadi harapannya, karena Allah yang menjadi perlindungannya, karena Allah yang menjadi sumber kekuatannya, karena Allah yang menjadi sumber perlindungannya. Saudaraku terkasih,
Dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara terkasih, ayo, kalau kita menjadikan Allah itu sebagai tempat harapan kita, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung, maka jiwamu pasti berkelip tenang. Saudaraku, mari saya yakin dan percaya kalau Allah adalah tempat kita bernaung, kalau Allah adalah tempat kita berpengharapan, maka saudaraku pasti aman, pasti tenang, pasti tenang. Demikianlah renungan pagi hari ini.